Oke, shalom, selamat pagi. Pagi hari kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Sebagai renungan kita pagi hari ini, kita boleh belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Yeskiel 36, pasal 36 ayat 25 sampai ayat ke-27. Aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bapak Saudara terkasih, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami akan mendengar firman Tuhan dan merenungkannya serta melakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai tema kepada kita pagi hari ini yaitu pemeliharaan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus tentunya kita sudah merasakan, bahkan sudah nyata dalam diri kita atas pemeliharaan Tuhan. Bisa minggu ini, bahkan sepanjang hari boleh kita lewati, hingga pada saat ini Tuhan masih memberi kita nafas kehidupan. Bapak Saudara yang terkasih, dan tema kita yaitu pemeliharaan Allah. Allah selalu setia akan janjinya. Dia tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah ingkar janji apa yang telah dijanjikannya. Terbukti atas pengenapan Tuhan dan melalui cinta kasihnya kepada kita. Cinta kasihnya yang selalu nyata dalam diri kita. Itulah janji Tuhan. Itulah buktinya bahwa Tuhan masih memelihara kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, itulah yang ditunjukkan Allah kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Allah menunjukkan kasihnya kepada bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel sering berjanji, sekalipun bangsa Israel sering lari daripada kehendak Allah, tidak mau mendengarkan Allah, tapi Tuhan masih ada bersama mereka. Baik di dalam tengah-tengah pergumulan mereka, di dalam penderitaan mereka, di mana mereka mengalami penderitaan, dibuang ke Babel. Nah saudara yang terkasih, di pembuangan ini tidak ada kesenangan yang mereka alami, tidak ada sukacita yang ada di dalam diri mereka, tetapi penderitaan yang mereka alami di dalam perbudakan yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Raja ini adalah raja yang sangat kejam, raja yang memimpin bangsa Israel, bangsa Babel pada saat itu yang sangat kejam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tapi Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya. Allah tetap menunjukkan dan memberikan pengharapan bagi umat pilihannya, itu bangsa Israel. Tuhan tetap memelihara mereka, bagaimanapun tindakan mereka, bagaimanapun kehidupan mereka, Tuhan ada bersama-sama mereka. Terbukti saudara yang terkasih, bagaimanakah Allah menunjukkan kasih-Nya. Allah memanggil nabinya yang bernama Yeskiel sebagai perantaraan Allah untuk memulihkan bangsa Israel. Tindakan ini adalah tindakan Allah supaya mereka hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam kehidupan bangsa Israel, ketika mereka di dalam dosa, mereka terus berbuat dosa dan mereka beranggapan itu adalah bukan suatu dosa, sehingga mereka sering melakukan hal itu, sehingga mereka tidak menganggap itu adalah dosa. Namun sebenarnya itu adalah dosa yang menjauhkan diri daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, demikian halnya dengan bangsa Israel. Pada awalnya mereka sangat menjaga keharmonisan dengan Allah. Mereka sangat menjaga hubungan intim dengan Allah. Hubungan mereka dengan Allah begitu sangat luar biasa. Mereka meyakini bahwa kepercayaan mereka hanya kepada Allah adalah hal yang mutlak dan benar-benar 100% hidup mereka di bawah pemerintahan Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, seiring berjalannya waktu dan meluasnya hubungan mereka dengan bangsa-bangsa lain, maka keyakinan iman mereka semakin memudar. Mereka lupa akan janji mereka kepada Allah untuk tetap setia beribadah kepada Allah. Mereka lupa akan janji mereka kepada Allah untuk selalu beribadah, untuk selalu bersekutu kepada Allah. Hal itu menjadi kebiasaan mereka untuk terus mereka lakukan.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semakin jauhnya hubungan mereka dengan Allah, semakin jauhnya hubungan mereka dengan Tuhan, keintiman mereka dengan Tuhan, sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Kejauhan mereka dengan Tuhan, mereka semena-mena tidak lagi ingat kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, dan apa yang terjadi pada kehidupan mereka? Mereka gelisah, mereka tidak ada kedamaian, mereka tidak mengalami kedamaian dalam hati mereka. Mereka tidak dapat melihat kemuliaan Allah. Karena apa? Karena dosa daripada mereka, sehingga mereka tidak ada hubungan intim dengan Allah, sehingga mereka tidak mengalami kedamaian, ketentraman, dan sukacita karena akibat daripada dosa mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa sih dosa bangsa Israel ini? Kenapa sih mereka terus menerus jatuh di dalam dosa? Yaitu Bapak Ibu Saudara terkasih, dosa yang terus mereka perbuat ini adalah dosa penyembahan berhala. Dosa yang menyebabkan mereka jauh daripada Tuhan adalah penyembahan berhala. Disinilah letak kehidupan bangsa Israel dalam dosa. Mereka sering menyembah berhala sehingga hubungan mereka jauh daripada Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus, dalam situasi ini Allah menunjukkan kasih dan kepada umatnya. Allah tidak membiarkan umatnya hidup dalam kesengsaraan dosa. Allah menghendaki supaya bangsa Israel menjadi saksi bagi bangsa-bangsa lain. Tapi saudara yang terkasih, Allah tidak membiarkan bangsa Israel jatuh di dalam dosa. Allah tidak membiarkan mereka terus-menerus hidup di dalam dosa yang sama. Begitu juga kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita ingin dekat dengan Allah, jika kita ingin mengubah diri, maka Allah akan berkehendak untuk mengubah kita. Tuhan tidak membiarkan kita, anak-anaknya yang percaya, untuk hidup di dalam dosa terus. Tapi Allah menunjukkan kasih-Nya di tengah-tengah kegelisahan kita. Allah menunjukkan kasih-Nya di tengah-tengah kebimbangan dan hilangnya harapan hidup dan hilangnya harapan kita kepada Tuhan. Sebagai jalan keluar, saudara yang terkasih, sebagai jalan yang baik untuk mendapat kasih Allah adalah kembali kita menghubungkan hubungan kita dengan Allah, karena Allah adalah satu-satunya sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber kehidupan. Untuk Bapak Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, mari kita renungkan betapa besarnya kasih Allah kepada umatnya, terkhususnya kita anak-anak Tuhan, terkhususnya kita anak-anak Tuhan zaman sekarang. Bagaimanakah pemeliharaan Tuhan di dalam diri kita, bagaimanakah pemeliharaan Tuhan hingga pada saat hari ini. Semua karena Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan, sehingga kita boleh bangun dan boleh bernafas. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam diri kita. Itu Bapak Saudara yang terkasih, kalau kita merenung sejenak, kalau kita melihat latar belakang kita, kalau melihat apa yang telah kita lakukan di masa lalu, mungkin kalau kita daftarkan, lebih banyak kita menyakiti Tuhan, lebih banyak kita menyakiti hati sesama kita, lebih banyak kita menjauhkan diri daripada Tuhan, lebih banyak kita tidak dekat dengan Tuhan. Namun saudara Bapak yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, bahkan kalau kita melihat, kita mungkin sering menyimpang, kita sering berbohong, kita sering mendukakan hati Tuhan. Tapi Tuhan tidak memandang latar belakang kita, Tuhan tidak melihat hal itu, Tuhan tidak memandang apa yang telah terjadi di masa lalu kita. Tapi Tuhan melihat engkau berubah atau tidak. Tuhan melihat apakah engkau tetap bersandar kepada Tuhan, tetap menyebut namanya, dan tetap setia untuk menjalankan peraturan-peraturan Tuhan. Itu Bapak Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, jika kita renungkan betapa kasih-Nya, betapa besar kasih Allah dalam diri kita kepada umatnya, kepada kita, maka kita tidak akan dapat membalas segala apa yang Tuhan nyatakan dalam diri kita. Kalau kita melihat saudara yang terkasih, perbuatan Allah dalam diri kita, karya Allah di dalam diri kita begitu sangat luar biasa. Itu Bapak Saudara, jangan kita sombongkan, jangan kita sombong, dan jangan kita berbangga diri apa yang telah kita lakukan, baik itu kebaikan, tetapi lihat atas pemeliharaan Tuhan. Dan tetapi Allah tetap mengasihi kita dan menunjukkan bahwa Dia penuh kasih dan Dia adalah tempat pengharapan kita. Itu Bapak Saudara yang terkasih, sebagai renungan kita pagi hari ini, selalu kita renungkan bahwa dalam situasi apapun, dalam situasi kegelisahan kita, kebimbangan kita, kesedihan kita, duka cita kita, kita tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah
memberi nafas, karena Tuhan adalah penyelamat. Untuk Bapak Saudara yang terkasih, demikian saja firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan mengajar kita untuk selalu bersyukur dan berpengharapan kepada Tuhan. Salam.